Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah pelaku mencoba kabur dari kejaran anggota Satres Narkoba, Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Terduga pelaku bersembunyi di sekitar rumah-rumah warga. Akhirnya salah satu ditangkap di sebuah gubuk dan digiring menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terduga pelaku disambut histeris keluarganya. Penggerebekan pun dilanjutkan di rumah lain. Dari pelaku lain, polisi menemukan barang bukti narkoba. Namun di tengah penggerebekan, polisi sempat mendapat perlawanan sekelompok orang yang menyerang menggunakan kembang api. Meski demikian, polisi berhasil menjaring 28 orang terduga pelaku. Dari 28 orang, 12 diantaranya adalah wanita dengan berbagai usia. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti 1.500 butir pil ekstasi, paket ganja, dan tembakau sintetis, serta 350 gram sabu. Hasilnya adalah dalam 3 jam kita temukan 28 tersangka, 16 diantaranya laki-laki, sisanya adalah wanita. Kemudian barang bukti narkotika diantaranya diamankan ini 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, dan juga jenis narkotika lainnya. Peredaran narkoba sangat marak di Kampung Bahari, bahkan narkoba dijual dalam paket hemat siap saji. Para terduga pelaku kemudian digiring ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Bocah di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya karena diduga mencuri uang. Viral di media sosial, seorang produsen tahu kesal menjadi korban penipuan minyak goreng curah. Logistik tahap kedua untuk kegiatan seri balap MotoGP sirkuit Mandalika tiba di Nusa Tenggara Barat. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo Lovia, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Kampung Narkoba di kawasan pinggir rel kereta api di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. 4 pengguna narkoba ditangkap dan belasan mesin judi diamankan. Para pengguna narkoba yang sedang asik menikmati sabu langsung kabur ke arah rel kereta api saat tim gabungan unit reskrim Polsek Sunggal dan Sat Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan pinggir rel kereta api ini di Desa Serbajadi dan Desa Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Seorang yang diduga pengguna narkoba histeris dan menolak ditangkap, akhirnya berhasil kabur. Dari penggerebekan ini, 4 pengguna sabu ditangkap bersama barang bukti sebuah senjata tajam, alat hisap bong, dan sabu sisa pakai. Di sebuah rumah, polisi juga menemukan 21 unit sepeda motor tanpa surat-surat yang diduga merupakan hasil curian. Sampai saat ini hanya berupa alat hisap dan bom. Mungkin kita nanti melakukan pengembangan apakah itu barang tadahan ataukah memang jual beli kendaraan bermotor.
Di lokasi petugas langsung membakar belasan mesin judi jackpot dan judi tembak ikan. Sementara pelaku dan barang bukti lainnya diamankan di Mako Polsek Sunggal untuk diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi kekerasan berujung kematian terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang mantan kepala desa dianiaya hingga tewas. Pertengkaran antara beberapa warga dengan seorang mantan kepala desa terjadi di sebuah warung kopi di Dusun Sungai Baung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekelompok orang yang sedang menikmati hiburan di warung kopi tiba-tiba didatangi mantan kepala desa bersama rekan-rekannya. Bentrokan tak terhindarkan hingga keluar warung kopi. Akibatnya, mantan kepala desa tewas bersimbah darah. Tak berapa lama, pelaku ditangkap polisi. Dia tiba-tiba datang aja. Datang ke tempat warung kopi? Iya. Ancam. Saat itu kamu sudah duluan datang? Iya. Alhamdulillah pelaku 4 semuanya dapat kita lakukan penangkapan tidak lebih kurang dari 4 jam dari kejadian. Ini merupakan sangat cepat dan perlu kita berikan apresiasi. Polisi menyita barang bukti dan juga mendalami motif penganiayaan. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat dianiaya dengan pisau saat berzikir di musola. Pelaku juga melukai istri dan keponakan korban. Inilah rekaman video amatir saat pelaku diamankan setelah berupaya membacok pengasuh pondok pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah zikir di musola. Sebelum membacok korban, pelaku sempat membacok istri dan keponakan korban di rumahnya. Pelaku baru bisa diamankan setelah warga beramai-ramai menangkap pelaku yang hendak kabur. Tersangka ini pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam Rabu ini wirid di musola ini. Akibat kejadian ini korban mengalami luka parah di bagian kepala, sementara istri korban kritis dan masih dirawat di Rumah Sakit Cirebon. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penyerangan kepada tokoh agama bukan pertama kalinya terjadi di Batam dan Tangerang. Ustadz diserang saat berceramah. Sementara itu di Makassar, rumah seorang pendeta dilempar bom Molotov. Penganiayaan terhadap Ustadz terjadi di Tangerang, Banten. Seorang Ustadz tewas ditembak orang tidak dikenal pada 18 September 2021. Korban ditembak usai menjalani ibadah sholat maghrib di rumahnya di Jalan Nain Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. 3 orang menjadi tersangka penembakan. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis mereka dengan 2 tahun 6 bulan penjara. Penyerangan Ustadz juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Ustadz Abu Syahid Caniago dianiaya seorang pria berinisial A saat sedang ceramah di Masjid Baitus Syakur. Pelaku langsung ditangkap jemaah setelah menyerang Ustadz Caniago dengan tangan kosong. Sejumlah pihak termasuk PP Muhammadiyah meminta polisi menyelidiki lebih dalam terkait penyerangan beberapa ustadz karena dikhawatirkan adanya skenario besar di balik penyerangan tersebut. Apalagi penyerang Ustadz Caniago mengaku dirinya seorang komunis. Namun polisi mendalami motif di balik ucapan pelaku ini. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, rumah pendeta Lukas Dayung di Kompleks Koilham Tamalan Rea tiba-tiba dilempari bom Molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir.
Pelaku ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Geraldus, 37 tahun, mengaku tak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempatnya bekerja. Ia pun membuat sendiri bom molotov yang ia gunakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, minibus tabrak 3 unit mobil dan 1 sepeda motor di Kota Bengkulu. Minibus tersebut baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Minibus ini ringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun menabrak mobil dan motor di Jalan Suprapto, Kota Bengkulu. Seorang ibu-ibu yang berada di dalam mobil terluka akibat ditabrak dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara bersama korban lainnya yang mengalami luka-luka untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan mobil dan 1 sepeda motor yang mengalami rusak berat. Kecelakaan ini berawal saat sebuah minibus yang dikendarai seorang pria menabrak sepeda motor di simpang Masjid Jami, Kota Bengkulu. Diduga panik, sang sopir terus memacu kendaraannya hingga hilang kendali dan menghantam 2 unit mobil dan sepeda motor hingga menabrak tiang listrik. Diketahui tadi itu melihat pengendara sepeda motor di jalan memerintihkan mobil yang sudah menabrak lari. Sudah dia nabrak di simpang Jami, dia pergi lagi menabrak lagi. Setelah menabrak lagi, pergi lagi, nabrak lagi. Akhirnya dia panik, berhentilah mobilnya dengan di Jalan Suprapto ini menabrak tiang listrik. Kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bengkulu. Pengemudi dan sejumlah saksi hingga kini masih menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bengkulu. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melapor. Seorang perawat yang tengah hamil menjadi korban begal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat ditendang hingga terjatuh sebelum kawanan begal melarikan motor milik korban. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik kawanan geng motor yang beraksi merampas motor seorang perawat yang tengah hamil. Peristiwa ini terjadi di Jalan WR Supratman, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korbannya mengendarai motor seorang diri, tiba-tiba dipepet dan diadang para pelaku. Salah seorang pelaku bahkan menendang dan mengancam korban dengan senjata tajam. Saat korban tak berdaya, para pelaku membawa kabur motor korban. Posisi dia duduk, minta tolong. Ya, setelah itu saya tanya mereka yang diambil apa, cuma kendaraan aja, Pak. Kendaraan aja? Iya. Itu korban perempuan ya, Pak ya? Perempuan, iya. Katanya juga hamil, Pak? Iya, katanya kurang lebih 4 atau 5 bulan gitu, dibilang dia. Sendiri ya, Pak? Sendiri, Pak? Sendiri dia. Mau kemana, dari mana mau kemana, Pak? Dari rumah mau berangkat kerja ke Hermina, Bekasi. Aksi begal di kawasan ini kian kerap terjadi. Kondisi jalan yang sepi di malam hingga dini hari, serta minimnya patroli pengamanan, membuat para pelaku begal leluasa beraksi. Warga berharap polisi serius menangani kasus begal di kawasan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin merupakan tempat yang dijadikan penyiksaan dan penganiayaan berat, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap penghuninya. Dari hasil investigasi, LPSK menemukan sejumlah data fakta, termasuk 7 dugaan tindak pidana yang dilakukan terbit dan pelaku lain. Di antaranya ditemukan telah terjadi perbudakan manusia serta adanya penyiksaan dan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Sehingga banyak korban yang menderita cacat, gangguan jiwa, bahkan meninggal dunia. Para manusia kerangkeng ini dipekerjakan paksa di pabrik perkebunan sawit dan penyediaan pakan ternak milik terbit. LPSK juga menduga adanya keterlibatan oknum anggota ormas serta aparat dalam kasus ini. Keuntungan utama dari perbedaan kerangkeng ini buat PRT adalah mendapatkan pekerja gratis. Dan setelah masuk, mereka itu mengalami kekerasan. Di hari pertama tadi sudah disebutkan, bahkan diancam akan dibunuh bila tidak menuruti aturan main negara. Ya, para korban tidak lagi memiliki kebebasan sejak hari pertama dalam perang.
Temuan LPSK ini memperkuat temuan fakta Komnas HAM. Sebelumnya Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran HAM dan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM merilis temuan terkait kasus dugaan kekerasan dalam kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Komnas HAM temukan sejumlah keganjilan dan dugaan pelanggaran HAM. Yang paling menjadi sorotan adalah keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam kasus ini. Jadi kita mendapatkan keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya, termasuk pangkat dan sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut. Yang berikutnya adalah terhadap oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Terus saat ini dilakukan pendalaman pelanggaran hukum atas permintaan Komnas HAM. Pabrik sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjaya.